Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruna Nindya Dinda Darmawan, Notar 21011097, kelas TD315. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan. Untuk soal yang pertama yaitu, sebutkan 5 variabel dasar dalam perhitungan tarif angkutan barang. Jadi, untuk perhitungan variabel angkutan barang yaitu pada pasal 61, angkutan barang ini ditentukan oleh faktor yang pertama itu berat, volume, muatan yang diangkut. Yang kedua, jenis muatan yang diangkut. Yang ketiga, waktu dan jarak pengiriman muatan yang diangkut. Selanjutnya pada pasal 62, tarif angkutan barang disusun dengan mempertimbangkan yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap ini meliputi penyusutan kendaraan, suku bunga pinjaman, perizinan dan administrasi, gaji awak kendaraan, asuransi kendaraan. Yang kedua, biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap ini meliputi bahan bakar, oli atau pelumas, ban, perawatan kendaraan, dan biaya lain-lainnya. Jadi, dapat disimpulkan 5 variabel dasar dalam perhitungan tarif menurut PM 60 tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, berat atau volume muatan. Yang kedua, jenis muatan. Yang ketiga, waktu jarak pengiriman. Yang keempat, biaya tetap. Yang kelima, biaya tidak tetap. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan fasilitas penimbangan? Jadi, fasilitas penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang. Untuk soal ketiga, apa perbedaan alat penimbangan mode statis dan alat penimbangan mode dinamis? Jadi, untuk perbedaannya yaitu untuk alat penimbangan mode statis adalah alat penimbangan kendaraan bermotor dalam posisi berhenti. Sedangkan alat penimbangan metode dinamis adalah alat penimbangan kendaraan bermotor dalam posisi bergerak. Selanjutnya untuk soal nomor 4, persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pengadaan fasilitas penimbangan? Jawabannya, pembangunan dan pengadaan fasilitas penimbangan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, rancangan bangunan. Yang kedua, buku kerja rancangan bangunan atau DED. Yang ketiga, spesifikasi teknis. Selanjutnya untuk soal nomor 5, siapa saja yang berhak melaksanakan pengoperasian fasilitas penimbangan? Jadi, yang berhak untuk melaksanakan pengoperasian fasilitas penimbangan ini yaitu yang pertama, Satpel UPPKB, yang kedua, penyelenggaraan jalan tol, yang ketiga, pengelolaan kawasan. Untuk soal nomor 6, sebutkan minimal 5 kegiatan pemeliharaan fasilitas penimbangan. Pemeliharaan fasilitas penimbangan sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf C meliputi yang pertama, menjaga keutuhan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Yang kedua, menjaga kebutuhan dan kebersihan peralatan fasilitas penimbangan serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi. Yang ketiga, merawat alat penimbangan. Yang keempat, merawat alat pemindai data kendaraan. Yang kelima, merawat alat pemindai dimensi kendaraan. Yang keenam, merawat sistem detektor. Yang ketujuh, merawat instalasi listrik dan lampu penerangan. Yang kedelapan, merawat sistem informasi. Yang kesembilan, merawat fasilitas telekomunikasi. Yang kesepuluh, merawat saluran air. Dan yang terakhir, merawat sistem hidran serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya untuk soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan terminal barang? Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan, intermoda, dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang atau pusat kegiatan logistik dan atau tempat parkir mobil barang. Untuk pertanyaan ke-8, sebutkan fasilitas utama terminal barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor. Terminal barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor wajib menyediakan fasilitas utama berupa fasilitas kepabeanan, fasilitas imigrasi, fasilitas karantina, dan fasilitas lainnya yang terkait ekspor dan impor. Untuk pertanyaan ke-9, apa saja kegiatan yang termasuk dalam pengoperasian terminal barang? Dan jelaskan. Pengoperasian terminal barang untuk umum meliputi kegiatan yang pertama, perencanaan. Kegiatan perencanaan meliputi penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang, pengaturan lalu lintas di area lingkungan kerja dan area pengawasan terminal barang untuk umum,
pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan, pengaturan jadwal dan tata cara bongkar muat barang, pengaturan petugas di terminal barang untuk umum, pengaturan parkir kendaraan, dan penyajian informasi pelayanan terminal barang untuk umum. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan seperti pendataan kinerja terminal barang untuk umum meliputi pencatatan data kendaraan yang masuk keluar terminal barang untuk umum. Yang kedua, pencatatan data kendaraan yang melakukan kegiatan terkait ekspor-impor. Yang ketiga, pencatatan data kendaraan yang melakukan aktivitas bongkar muat. Yang keempat, pencatatan jumlah berat dan jenis barang yang dibongkar muat. Dan yang terakhir, pencatatan lama waktu bongkar muat barang. Pemungutan jasa pelayanan terminal barang untuk umum, pemberian informasi kegiatan terminal barang untuk umum, pengaturan penggerakan kendaraan di area lingkungan kerja terminal barang untuk umum, pengaturan lalu lintas di area pengawasan terminal barang untuk umum. Yang ketiga, pengawasan operasional. Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan A. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi. Berikut meliputi dokumentasi perizinan sebagai armada pengangkutan di terminal barang untuk umum, dokumentasi terkait dengan kegiatan ekspor-impor, dokumentasi pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan, dan dokumentasi terkait barang yang diangkut. Selanjutnya, pemeriksaan fisik kendaraan, yaitu meliputi pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan. Yang kedua, pemeriksaan terhadap pemenuhan data pemuatan. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap aturan penandaan jenis barang yang diangkut. Yang selanjutnya, pemeriksaan awak kendaraan meliputi yang pertama, pemeriksaan terhadap tanda pengenal dan seragam. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan dan kondisi fisik. Yang ketiga, pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPZA. Yang terakhir, pemeriksaan terhadap jam kerja. Selanjutnya, pengawasan terminal barang untuk umum meliputi yang pertama, penggunaan fasilitas umum untuk terminal barang untuk umum. Yang kedua, penggunaan fasilitas penunjang terminal barang untuk umum. Yang ketiga, ketertiban di dalam dan di sekitar area terminal barang untuk umum. Yang keempat, kebersihan di dalam dan di sekitar area terminal barang untuk umum. Dan yang terakhir, keamanan di dalam dan di sekitar barang terminal untuk umum. Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan di perundang-undangan. Pengawasan operasional sebagai dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir, sebutkan kegiatan yang termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal barang. Pemerintahan pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal barang. Kegiatan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud berupa tindakan kolektif dan atas kinerja pelayanan terminal barang. 2. Pembimbingan teknis pengelolaan terminal barang. 3. Pembimbingan teknis petugas terminal barang. 4. Pemberian penghargaan atas pengelolaan terminal barang. Dan yang terakhir, penjatuhan sanksi penghentian operasional terminal barang dengan jangka waktu tertentu hingga penutupan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.